Salam saudara-saudara seiman yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Saya senang dapat kesempatan membagi firman Tuhan dengan saudara pada kesempatan ini. Memang dari jauh dan dalam keadaan yang berbeda. Saya dari rumah saya, mungkin ke rumah saudara masing-masing. Tapi saya kira hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita mengenai pentingnya kita belajar setia kepada Dia. Nah, mari kita berdoa dan minta Tuhan membuka firman-Nya kepada kita supaya hati kita sungguh-sungguh bisa mengenal pentingnya dan belajar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dengan firman-Mu di dalam Mazmur 78. Hari ini Tuhan kita belajar dari pengalaman satu bangsa dan satu kumpulan orang yang walaupun Engkau telah bekerja begitu besar dalam kehidupan mereka, mereka tidak setia kepada Engkau. Dan karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar setia. Dan Tuhan, biar firman-Mu berbicara langsung kepada hati kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu selalu setia berbicara. Dan sekarang kami buka hati kami untuk mendengar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, saudara, hari ini kita mau belajar sedikit dari Mazmur pasal 78. Dan tema, menurut Bapak Gembala, tema dari gereja untuk bulan ini adalah kesetiaan Tuhan dan pentingnya kita setia. Dan saya juga, waktu saya diundang untuk berbicara kepada saudara, saya kira di mana Tuhan, dan Tuhan membuka hati saya kepada Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 sebenarnya menarik sekali karena mulai dengan ayat pertama yang berbunyi seperti ini. Mazmur 78 ayat pertama berbunyi, "Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku." Nah, saudara, saya percaya bahwa yang menulis, kalau tidak salah Asaf, yang menulis ini adalah seorang yang merenungkan dan mendapatkan satu kesimpulan bahwa firman Allah itu diberikan kepada kita untuk kita belajar. Nah, memang ada banyak bahagian dari firman Allah dalam Perjanjian Lama dan cerita-cerita yang aneh-aneh dan pengalaman-pengalaman orang yang berbeda-beda. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan mencatat semua itu buat kita? Ternyata kalau kita membaca seterusnya dalam Mazmur pasal 78, dan hari ini saudara, semua ayat yang saya baca adalah dari Mazmur 78, kita mendapatkan bahwa ada pelajaran-pelajaran, dan hari ini pelajaran-pelajaran yang mau kita mendapatkan ada 4. Ada 4 pelajaran, dan saya harap saudara bisa menangkap. Tidak terlalu rumit, cukup sederhana. Pelajaran pertama, dan saya kira ini bukan pelajaran baru buat kita semua, adalah bahwa Allah selalu setia. Bagaimanapun tindakan kita sebagai manusia, Allah itu terus setia. Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak hari ini begini lalu besok begitu. Yang pelajaran kedua yang kita pelajari hari ini adalah supaya kita tidak pernah boleh melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat satu contoh dari orang Efraim, bagaimana mereka lupa itu, dan bila mana mereka lupa kebaikan Allah, kita melihat bagaimana kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka menjadi rusak. Mereka tidak lagi setia kepada Allah. Pelajaran ketiga yang kita mau pelajari hari ini adalah setia itu berarti melayani Tuhan dengan ketulusan hati, bukan sekedar dari bibir saja. Dan ini penting sekali karena kita ini sudah pintar ya, kita bisa pintar pura-pura ya, orang bilang kita pintar munafik, tapi Tuhan melihat langsung.
Dan pelajaran keempat yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa Allah akan selalu mengampuni apapun dosa kita, apapun ketidaksetiaan kita, Allah akan mengampuni. Tetapi, dan ini sesuatu yang bila mana saya renungkan, saya merasa cukup dapat sesuatu juga ya, bahwa walaupun Allah selalu mengampuni, bila mana kita setia, Ia akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita sebanding dengan bila mana kita tidak setia. Mari kita lihat. Nah, ayat 2 dari pasal ini menggunakan satu anak kalimat yang buat saya cukup menarik. Di sini dalam ayat 2, pemazmur tulis dengan menggunakan kata teka-teki. Nah, teka-teki. Apa itu teka-teki? Nah, waktu saya masih kecil, saya mungkin seperti banyak orang muda, seperti anak-anak, suka teka-teki. Teka-teki itu adalah apa? Sesuatu yang mungkin di depan mata kita, sesuatu yang kita melihat, mungkin satu tulisan atau satu semacam pepatah, dan tujuan dari teka-teki adalah apa? Kalau kita bisa mempelajari itu dengan baik, maka mungkin kita akan mendapatkan artinya. Nah, dalam ayat 2 yang kita baru membaca ini, pemazmur mengatakan bahwa cerita-cerita di dalam firman Tuhan, dan apalagi yang akan kita melihat dalam Mazmur ini, cerita-cerita itu bisa diumpamakan seperti teka-teki. Maksudnya apa teka-teki? Sesuatu yang punya arti. Cerita-cerita di dalam Alkitab memberikan arti untuk memberikan kepada kita pelajaran hidup, cara bagaimana kita hidup, cara bagaimana kita menyembah Tuhan, dan seterusnya. Cerita ini memang mengandung arti, tetapi kuncinya, dan mungkin ini sebabnya dia menggunakan istilah teka-teki. Ya, kalau saya ingat bahasa Indonesia istilah teka-teki berarti sesuatu, bahasa Inggris kita pakai istilah riddle. Ya, sesuatu yang tidak langsung ada di depan mata, tapi harus dipikirkan, harus direnungkan, dan bukan berarti bahwa Alkitab itu sengaja ditutup supaya kita tidak mengerti, tetapi Alkitab itu mempunyai makna yang mungkin tidak akan ditemukan kecuali kita memikirkan, kita pelajari, dan kita renungkan. Dan di dalam pasal ini, sebagaimana saya sudah katakan tadi dalam pendahuluan, ada pelajaran-pelajaran yang penting. Dan mungkin tadi saya ungkapkan 4 pelajaran, mungkin saya bisa simpulkan itu kembali menjadi 2 pelajaran, yaitu mengenai kesetiaan Allah kepada umatnya dan mengenai pentingnya kita setia kepada Allah. Jadi saudara, bila mana kita mempelajari Mazmur pasal 78 ini, terus menerus, mungkin saudara ingin membuka Alkitab saudara, dan sebenarnya saya suka membaca seluruh Mazmur ini, tapi Mazmur ini cukup panjang, kalau tidak salah ingat 72 ayat, dan saudara bisa buka Alkitab saudara untuk melihat. Jadi sepanjang kita mempelajari Mazmur 78 ini, mari kita merenungkan apa yang bisa saya pelajari. Oke, silakan kita memasuki lebih dahulu pelajaran pertama. Pelajaran pertama, sebagaimana saya katakan tadi, adalah bahwa Allah setia. Allah setia. Wah, firman Allah penuh dengan ajaran. Bagaimana Allah tidak pernah berubah. Bagaimana Allah tidak pernah mengingkar janji. Bagaimana Allah tidak pernah melakukan orang berbeda. Bagaimana Allah kalau dia sudah berbicara, dia tidak akan berdusta. Sebenarnya kita bisa melakukan satu seri khotbah hanya mengenai kesetiaan Allah. Tetapi hari ini saya hanya mau mengangkat beberapa gagasan
dari Mazmur 78 yang merupakan contoh-contoh bagaimana Allah itu setia kepada kita. Gagasan pertama yang saya mau mengangkat dari Mazmur ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang melindungi kita. Wah, di dalam masa kita ini, segala sesuatu yang tidak pasti, segala sesuatu yang tidak menentu, kita ragu apakah Allah betul-betul melindungi. Tetapi saudara, saya baca dari ayat 53, firman Allah mengatakan, dituntunnya mereka, siapa itu mereka? Orang-orang Israel. Dituntunnya mereka dalam tenteram sehingga tidak gemetar. Tolong pikirkan itu. Tidak gemetar. Wah, sekarang ini masa gemetar. Apa situasi mereka? Mereka sedang dihadapi oleh musuh mereka. Mereka, di depan mereka adalah laut, di pinggir mereka adalah gunung, di belakang mereka adalah tentara. Ini bicara mengenai orang Israel waktu mereka mau menyeberang Laut Merah. Lalu firman Allah mengatakan dalam ayat 53 ini bahwa mereka dituntun sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Saudaraku, Allah adalah Allah yang melindungi. Saya tidak tahu situasi hidup saudara. Saya tidak tahu bahaya yang saudara hadapi. Ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Firman Allah tidak mengatakan bahwa Allah memimpin mereka di dalam perjalanan sehingga mereka tidak pernah menghadapi masalah. Mereka, orang Israel, menghadapi banyak masalah. Tetapi janji Allah kepada mereka adalah bahwa Ia melindungi mereka. Ia berada bersama dengan mereka. Dan saudara, saya jamin Allah juga melindungi saudara dan saya. Kita mengetahui, saudara, bahwa selain Allah melindungi mereka, kesetiaan Allah terlihat di dalam kecukupan. Wah, saya terus terang sudah bukan lagi orang muda. Saya beberapa hari yang lalu saya menelok kepada tangan saya sambil kerja, lalu saya pikir, wah ini siapa punya tangan ini seperti tangan papa saya. Karena kelihatannya hampir sama seperti bentuk dan warna dan saya sudah mulai jadi tua. Dan mungkin ada 1-2 di antara saudara yang sudah mengikuti Tuhan. Tetapi saudara, yang saya mendapatkan ini adalah ini. Sepanjang saya hidup, Tuhan mencukupi segala sesuatu bagi saya. Dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Nah, saudara harus mengerti konteks ini. Waktu orang Israel masih sebagai budak di tanah Mesir, mereka semua hidup di pinggiran sungai Nil. Karena saudara tahu Mesir itu adalah satu tempat yang cukup gersang. Selain ada sungai Nil, negeri Mesir, dan sampai sekarang, saudara, Mesir itu sangat bergantung kepada air yang mengalir melalui sungai Nil. Dan kalau saudara, saya tidak tahu saudara mengikuti berita pada masa kini, kalau saya tidak salah terakhir, ada masalah dengan air karena ada negara yang di atas sungai Nil mau membuat bendungan sehingga air tidak mengalir, dan negara Mesir sangat khawatir karena itu adalah sumber kehidupan. Tetapi orang Israel keluar dari Mesir, mereka sekarang berada di daerah yang gersang, tidak ada air. Dan apa yang Tuhan lakukan ini di Bukit Sinai, dan firman Allah mengatakan pertama kali Musa memukul batu, lalu lain kali Musa berbicara kepada batu. Allah membuat air mengalir di tengah-tengah tempat pasir, tempat padang pasir yang gersang. Allah sehingga mereka siang malam mendapat air di mana tidak biasanya ada air.
Allah mencukupi. Allah mencukupi. Bukan hanya itu, saudara. Lihat saja dalam ayat yang ke-24. Firman di situ mengatakan, ia menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Orang-orang ini adalah orang tanpa mempunyai kebiasaan di dalam padang pasir. Mereka tidak tahu di mana ada mata air di padang pasir. Mereka tidak tahu bagaimana mencari makan di tempat padang pasir seperti ini. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa Allah berikan kepada mereka air. Lalu dia berikan mana, kita semua ingat apa itu mana. Kita tidak mengerti persis itu apa, tapi sepertinya setiap hari waktu mereka bangun pagi, mereka keluar dan ada semacam apa seperti sesuatu yang agak putih-putih yang mereka bisa kumpul, agaknya seperti roti atau seperti biskuit begitu. Mereka bisa makan dan itu rupanya gizinya pas buat mereka, tidak harus takut hanya makan roti saja. Mereka dapat makan dan yang memang lucu, orang-orang Israel itu suka bersungut-sungut ya. Setelah mereka bersungut-sungut, Allah bukan hanya memberikan mereka air, Allah bukan hanya memberikan mereka mana, Allah juga mengirim kepada mereka pada saat-saat tertentu burung, ya mungkin itu ayam padang pasir, saya tidak tahu ya. Tetapi saya juga suka makan ayam, mungkin itu rasanya kayak ayam orang bilang ya. Ya, Allah berikan kepada mereka juga daging dalam bentuk burung yang terbang agak rendah supaya tidak sulit untuk mereka menangkapnya. Allah adalah Allah yang mencukupi. Saudara, saya tidak tahu situasi saudara. Dunia sekarang dilanda oleh pandemi yang bukan hanya mengancam kesehatan kita, tapi untuk banyak orang mengancam nafkah hidup mereka. Saudara, saya mengatakan berdasarkan firman Allah dan bukan hanya dalam Mazmur 78, tapi di dalam banyak sekali bahagian dalam firman Tuhan. Berulang-ulang Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia akan mencukupi semua kebutuhan kita. Semua yang kita perlu. Ia adalah Allah yang mengasihi. Yesus sendiri dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5:67, Ia mengatakan bahwa jangan khawatir hari ini akan apa yang akan engkau makan atau apa yang engkau akan pakai atau seterusnya. Karena Bapamu di surga mengetahui kebutuhanmu. Saudara, saya mengingatkan saudara hari ini. Allah tahu dan Ia mencukupi. Tapi saudara, Allah setia tidak hanya dalam bentuk itu. Allah juga setia dalam Ia memimpin. Nah, saudara ingat bahwa mereka ini berada di tempat yang belum pernah mereka jalani, dan firman Allah mengatakan bahwa Allah memberikan kepada mereka cara untuk mereka tahu bagaimana hari ini berjalan, hari ini. Saya baca ayat 13 dan 14. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Lalu firman Allah juga menambahkan kepada kita, dalam ayat 54, dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni penggunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Firman Allah adalah jelas. Allah setia dalam mencukupi. Allah setia dalam melindungi. Allah setia dalam memberikan bimbingan. Saya tertarik ya. Rupanya mereka sedikit kurang ngerti ya. Karena Allah mengatakan, oke, kamu tidak tahu hari ini mau tidur di sini, mau istirahat di sini, mau tunggu di sini. Saya kasih awan. Kalau siang ada awan, kalau awan masih tetap, jangan dulu berangkat. Kalau awan mulai bergerak, semua kemah-kemah dikumpulkan, dikemas, lalu berangkat. Saudara, walaupun Allah tidak memberikan kepada kita tiang api dan awan,
Saya percaya Allah masih mau membimbing kita. Allah masih mau memimpin kita. Namun masalahnya, orang Israel di dalam semua perjalanan mereka masih menjadi orang yang tidak setia. Mereka masih punya kepala batu. Tetapi firman Allah mengatakan, dimanapun mereka ada memberontak kepada mereka ini, Allah setia untuk mengampuni. Tetapi firman Allah mengatakan dalam ayat yang ke-38, Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka, dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya, dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Sebentar kita akan melihat bahwa orang Israel yang diwakili oleh orang Efraim suka banyak berontak kepada Allah. Yang membuat saya sangat-sangat terharu adalah bahwa bukan hanya Allah mencukupi, memimpin, dan semua yang lain. Dalam kesetiaannya, Ia senantiasa mau mengampuni kita. Nah, saudara, masalahnya adalah, walaupun Allah mengampuni, orang-orang seperti kita sering tidak setia. Nah, kita melihat di sini orang Efraim. Nah, saudara, perlu saya catat, Efraim itu adalah anaknya Yusuf. Dan karena Yusuf itu main peranan yang begitu utama di dalam menyelamatkan bangsa Israel waktu mereka ada di Mesir, maka anak-anaknya langsung diangkat setara dengan anak dari papanya sendiri. Sehingga Efraim termasuk orang-orang pemimpin. Tetapi, apa yang terjadi? Saya baca. Orang Efraim tidak setia. Lihat dalam ayat 9 dan 10. Mereka tidak mengikuti pimpinan Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang kepada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Nah, saudara, kita melihat bagaimana orang Efraim, walaupun mereka sudah diberikan kesempatan sebagai pemimpin, walaupun mereka sudah melihat mujizat-mujizat Allah, waktu Allah membawa mereka sebagai bahagian garis depan dalam peperangan, mereka lupa janji Allah dan mereka tidak setia. Mereka tidak setia kepada Allah dan mereka berbalik dari Allah. Mereka lupa kebaikan Allah kepada mereka. Dalam ayat 11 firman Allah mengatakan mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saudara, bagaimana saudara bisa menjadi orang dari setia menjadi tidak setia? Caranya gampang. Jangan ingat perbuatan Allah. Jangan melafal kembali apa kebaikan-kebaikannya. Orang Efraim yang telah diberikan kesempatan yang begitu hebat, karena mereka lupa kekuatan Allah. Mereka lupa bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah mencukupi, bagaimana Allah selalu berada bersama-sama dengan mereka. Mereka lupa dan karena itu mereka berbalik daripada Tuhan. Firman Allah adalah jelas. Mereka lupa kebaikan Allah. Mereka meragukan kecukupan yang Allah berikan. Ayat yang ke-22 dan 32 saya angkat dari awal dan dari akhir. Baca ayat ini. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya, sekalipun mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ayat 22 dan 32. Mereka walaupun telah melihat semua yang Allah berbuat bagi mereka, mereka tidak mau berbuat. Mereka lupa. Sehingga dalam ayat yang ke-36 dan 37
firman Allah menggambarkan situasi mereka seperti ini. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka. Dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap padanya. Dan mereka tidak setia kepada perjanjiannya. Nah, saudara, yang membuat saya sangat sedih, saya membaca ayat yang ke-67 ini. Firman Allah mengatakan, Ia, yaitu Allah, menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Ya, puji Tuhan, kita melihat dalam ayat 68 sampai ayat 72, bagaimana Allah waktu Ia tidak lagi memilih suku Efraim dan keturunan Yusuf, maka Allah memilih suku Yehuda dan keturunannya yaitu Daud. Tetapi saudara, saya pikir Mazmur 78 diberikan kepada kita. Kita sudah lihat Mazmur 78 mengajar kita bahwa Allah itu setia. Begitu banyak yang bisa kita bicarakan yang tidak kita bicarakan tadi. Sebenarnya saya anjurkan kalau boleh saudara membaca seluruh Mazmur 78. Dan coba mencatat contoh demi contoh demi contoh demi contoh mengenai kesetiaan Allah. Tetapi di tengah-tengah itu, perhatikan bagaimana di tengah-tengah kesetiaan Allah, orang yang telah ditunjuknya sebagai pemimpin, Bani suku Efraim. Orang itu karena tidak ingat, saya pakai istilah tidak melafal. Kalau saya tidak salah mengerti bahasa Indonesia, istilah lafal berarti mengucapkan atau menyatakan. Saya pribadi dengan istri saya, Tuhan berkati kami begitu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan. Dan saya hampir setiap hari waktu saya bangun, kebetulan hari ini kita lagi di Amerika, lagi musim dingin. Dan di luar suhunya 0 dan di bawah 0. Dan setiap hari saya bangun dan kadang-kala rasa dingin. Tetapi saya rasa, oh Tuhan terima kasih. Engkau berikan rumah, Engkau berikan alat pemanas, Engkau berikan pakaian, Engkau berikan kecukupan. Oh Tuhan terima kasih. Dan saudara, ini harus menjadi dasar dari kesetiaan kita. Bagaimana membangun kesetiaan. Sebaliknya, kita tidak boleh seperti Bani Efraim. Walaupun mereka telah melihat air keluar dari gunung. Walaupun mereka telah melihat setiap pagi ada mana yang muncul di atas tanah. Walaupun setiap waktu mereka ada daging yang diberikan. Walaupun di tengah perang mereka telah melihat bagaimana Allah mengalahkan musuh. Mereka, firman Allah mengatakan apa? Mereka lupa. Mereka lupa bahwa Allah, mereka lupa dan mereka meragukan bahwa Allah itu bisa menolong mereka. Saudaraku, jangan sampai kita seperti itu. Nah, saya mau menutup pada kesempatan ini dengan pelajaran-pelajaran hidup. Pelajaran hidup berarti apa? Perkara-perkara yang bisa kita menaruh di dalam hati kita. Hal-hal yang kita bisa belajar. Nah, ingat kembali pada awal, Mazmur ini mulai dengan perkataan dalam ayat 1, ini merupakan pelajaran. Tadi kita bicara mengenai teka-teki, ini adalah jawaban. Ini adalah rahasia dari teka-teki itu. Ini adalah teka-teki itu terbuka. Ini adalah makna dari cerita-cerita yang ada. Pertama, pelajaran hidup pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah jangan lupa perbuatan Allah. Jangan lupa kebaikan Allah. Lafalkanlah semua ini terus. Memang di dalam ayat 1 sampai 7
Saya tidak membaca tadi, saya anjurkan saudara, kalau boleh baca, saudara yang punya keluarga, saudara yang punya anak di rumah tangga, saudara yang punya anak yang mungkin masih kecil, atau mungkin anak yang usia tunas remaja atau remaja, bila mana duduk makan, bila mana berjalan bersama, lafalkanlah kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara katakan, iya tapi ya kami banyak susah kami. Oh saudara, mungkin saudara akan menjadi seperti orang Efraim. Ada musuh di depan, mereka suruh jalan ke depan, dan walaupun sudah berulang-ulang kali Tuhan menolong mereka, mereka masih lupa. Mereka lupa kebaikan Allah bagi mereka. Jadi saudara, saya anjurkan kepada saudara, jangan lupa, jadilah orang yang senantiasa mengucapkan syukur. Saya percaya bahwa ucapan syukur adalah dasar. Karena apa? Bila mana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di situ hati kita menjadi kembali diikat kepada Tuhan. Kembali kita tertarik kepada Tuhan. Pelajaran hidup yang kedua bagi kita adalah taat dan ikuti bimbingan dan pimpinannya. Jangan menjadi seperti Bani suku Efraim. Jangan percaya mungkin saya coba menjelaskan ini. Saya menilai situasi. Orang Efraim, walaupun mereka sudah melihat Allah menolong mereka dalam perang, dalam kecukupan, waktu mereka berada di dalam peperangan, mereka menilai situasi bukan berdasarkan pola pikir Allah, mereka menilai situasi berdasarkan pola pikir manusiawi. Dan karena itulah pasti mereka ragu. Jadi, saya katakan begini. Taat kepada pimpinan Allah karena Allah menilai situasi berdasarkan pandangan jangka surgawi, jangka kekal, bukan berdasarkan pandangan masa kini. Taatilah kepada pimpinan Allah. Pelajaran hidup yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah melayani Dia dengan ketulusan hati, bukan saja dengan perkataan mulut. Wow, ini sesuatu yang cukup sulit. Maksudnya gini, gampang saja untuk kita. Memang saya bilang masuk di gereja sekarang banyak yang tidak bisa berbakti di gereja, tapi kita bisa ucapkan banyak kata-kata. Oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu, dan kita menyembah Tuhan, dan tetapi di dalam hati tidak. Saudara, kita tahu salah satu ciri Tuhan kita, Allah kita adalah Allah tidak tertipu oleh hal-hal yang dilakukan secara luar. Allah tidak tertipu dengan kemunafikan orang. Kadang-kala kita melihat orang dan menjadi agak marah atau menjadi kesal orang itu. Wah, saya tahu orang itu dia memang munafik. Saya tahu dia gini. Karena Allah tidak seperti itu. Allah tidak tertipu oleh kemunafikan kita. Allah melihat langsung dalam hati. Sehingga kalau saya mau melayani Tuhan, saya tidak cukup melayani Tuhan dengan mulut saya. Saya tidak cukup ngomong-ngomong. Saya harus betul-betul melayani Tuhan dari dalam hati saya. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya berulang bertanya kepada Tuhan, apa sih artinya? Apa arti dasar dari kata-kata melayani dengan ketulusan hati? Apa artinya Tuhan? Saya masih belajar. Saya masih belum menguasai kata-kata ini. Tetapi saya tahu dengan pasti, melayani dengan ketulusan berarti bahwa saya tidak hanya bisa pura-pura. Saya bisa menipu teman-teman jemaat saya. Saya bisa menipu keluarga saya. Saya pun bisa menipu sampai suami istri saya. Tetapi saya tidak bisa menipu Tuhan. Ketulusan hati adalah yang Tuhan meminta daripada kita.
pelajaran hidup yang terakhir adalah sesuatu yang cukup, apa istilahnya, cukup berkesan. Nah, sebelum saya baca ini, saudara bisa baca sendiri. Sebelum saya baca, saya mau mengingatkan apa yang terjadi. Mazmur 78 mulai dengan suku Efraim sebagai pemimpin di dalam medan perang. Mereka karena keturunan Yusuf, karena Yusuf dihormati sebagai penyelamat bangsa Israel dari Mesir, mereka menjadi pemimpin. Tetapi karena mereka tidak setia, dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 67 seterusnya ke atas, firman Allah mengatakan bahwa ia menggantikan mereka dengan suku Yehuda, dan diwakili oleh Raja Daud. Dan di situ kalau saudara baca mengenai Daud, firman Allah mengatakan, kalau saya tidak salah dalam ayat 71 atau 72, saya lupa persis di situ, ayat 72, di situ dikatakan bahwa Daud melayani dengan ketulusan hati. Jadi pelajaran hidup kita yang terakhir hari ini adalah begini. Bila mana kita setia, Allah akan memberikan kepada kita tahapan berkat yang lebih indah, yang lebih besar. Nah, saudara, jangan salah mengerti. Saya tahu Allah itu tidak memandang bulu. Saya tahu Allah itu adalah baik kepada semua. Yang jelas firman Allah mengatakan, kita baca tadi, Allah mengampuni dosa kita. Dan mungkin saudara sering tidak setia kepada Allah. Dan saudara, karena tidak setia, Allah saudara kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni saya. Tuhan akan mengampuni. Tetapi saudara, kesetiaan yang berjalan terus-menerus merupakan sesuatu yang benar berkesan di dalam mata Allah. Dan saya tidak tahu cara bagaimana Allah menilai. Tetapi saya tidak mau menjadi seperti Efraim yang waktu ia tidak setia kepada Allah. Allah mengampuni. Allah tidak membuang, Allah tidak melempar dia. Dan puji Tuhan, kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada kita melalui Yesus di atas kayu salib, itu adalah kasih karunia yang menjamin hidup kita. Tetapi saudara, saya mau katakan, bila mana kita setia terus kepada Allah, Allah menyediakan bagi kita satu tempat berkat yang lebih besar daripada yang lain. Saudara, Mazmur 78 berbicara kepada kita hari ini dan mengatakan, ya Allah setia. Jangan meragukan, sekali-kali meragukan kesetiaan Allah. Tetapi saudaraku, Tuhan panggil kita untuk setia. Senantiasa merenungkan perbuatan Allah yang ajaib. Senantiasa mengikuti, senantiasa taat. Dan senantiasa melayani dengan ketulusan hati. Saya rindu setia, saudara. Saya juga harap saudara mau menjadi orang yang setia. Bukan setia saja dalam perkataan mulut. Bukan setia saja secara munafik supaya bisa dilihat orang, tidak. Tapi dalam ketulusan hati. Satu hari kita akan berkumpul di bawah sekeliling tahta Yesus. Firman Allah mengatakan pada saat itu upah perbuatan kita akan dibagi. Saya percaya semua akan hadir pada waktu itu. Seperti 1 Korintus ceritakan kepada kita. Tetapi di situ juga dikatakan bahwa setiap perbuatan orang akan diuji. Apakah perbuatan itu akan dibakar habis, seolah-olah hanya jerami atau kayu. Atau perbuatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan bisa diumpamakan sebagai benda berharga, permata, logam mulia yang tahan uji api. Saya mau menjadi orang yang setia. Saya juga harap demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu kepada kita cukup jelas. Firman-Mu kepada kita
menjelaskan bagaimana Engkau memanggil kita menjadi orang yang setia. Berdasarkan kesetiaan-Mu, Engkau memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Oh Tuhan, jangan sampai kami menjadi seperti Bani Efraim, yang semula diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa, tetapi karena lupa kebaikan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib, mereka diganti dengan orang lain. Tuhan, bicaralah langsung kepada hati kita hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kuat. Rubahlah hati kami, Tuhan. Kadangkala kami banyak berdosa, ampuni kami. Izinkan kami, tolong kami melalui perkataan, melalui perbuatan Roh Kudus-Mu untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Dan tidak harus kembali berulang-ulang minta ampun, minta maaf kepada Tuhan untuk dosa kita. Tapi setiap hari terus-menerus semakin setia di dalam hati. Dan kami percaya Engkau akan membawa kita ke tempat yang lebih mulia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dari ketulusan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu lain kali.